Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي قمي. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا رب للمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله الذي أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة. ثم الصلاة والسلام على طه رسول الله. ثم الصلاة والسلام على ياسين حبيب الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. حضرة العلماء والقرباء وحضرة الجماعة Masjid Jami Baitul Taqwa, yang semoga semua kita selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi subuh yang berbahagia ini kita dibangunkan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat afiat. Semoga sehat afiat yang dikaruniakan oleh Allah ini menjadi modal terbaik untuk terus kita melakukan perbaikan dalam diri kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena berselawat merupakan salah satu dari berjuta cara untuk kita menjadi umat yang dicintai dan mencintai Rasulnya, dan harapan terbesar yaumul akhir memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengawali ta'lim pada kesempatan subuh ini, mari bersama mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan semua guru-guru kita, mendoakan semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan Masjid Baitul Taqwa ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan saleh, salihah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, mungkin dari keluarga kita, dari jamaah kita atau warga yang tinggal di sekitar masjid ini, yang saat ini sakit, kita doakan semoga penyakitnya diangkat oleh Allah dan diganti dan dikaruniai dengan sehat afiat. Al-hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada di pertengahan bulan Rabiul Awal atau yang lebih dikenal dengan bulan Maulid, bulan dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di berbagai macam penjuru dunia, umat Islam merayakan Maulid Nabi dengan berbagai macam cara. Ada yang dengan membaca kisah-kisah Rasulullah, baik itu yang ada di Barzanji, Ad-Dibai, Simtud Duror, Syaraful Anam, dan lain-lain. Ada yang seperti mayoritas diadakan di Jakarta dan sekitarnya dengan cara membaca sholawat, kemudian diadakan acara tabligh atau mauidhah hasanah, kemudian diiringi dengan ada sebagian kita yang bersedekah dengan makanan dan lain sebagainya. Ada yang diisi dengan acara bakti sosial dan lain sebagainya. Walaupun memang ada sebagian saudara kita yang tidak mau merayakan Maulid. Khilafiyah atau pertentangan kalau di dunia nyata sih mungkin tidak begitu mencolok. Tapi kalau di media sosial, di dunia maya, entah di Facebook, entah di Instagram, entah di TikTok, begitu luar biasa pertentangan antara yang merayakan dan yang tidak merayakan. Tentu dengan alasan dan dalil-dalil yang dipegang. Yang merayakan dengan alasan A, B, C, dan seterusnya, yang tidak merayakan pun sama. Dan saya yakin khilafiyah ini mungkin sampai kiamat kurang 6 hari nggak bakalan selesai, nggak bakalan ada kesepakatan antara yang merayakan dan yang tidak merayakan. Bagi yang sama-sama ngotot, yang merayakan kadang ngotot pokoknya harus seakan-akan menjadi wajib. Kemudian yang tidak merayakan ini nggak pernah dicontohkan oleh Nabi dan 4 sahabat berikutnya. Maka kalau yang nggak pernah dicontohkan oleh Nabi dan 4 sahabat berikutnya langsung turun vonis bid'ah, langsung turun vonis sesat, turun vonis neraka. Kalau saya bilang 11-12, yang merayakan dan yang tidak merayakan sama-sama ngotot. Tapi bagi orang yang berpikir agak sedikit luas, antara yang merayakan dan yang tidak merayakan ada titik temu. Yang merayakan saya yakin dengan alasan mencintai Nabi dan berusaha atau latihan ngikutin nyontoh Nabi. Yang tidak merayakan pun mereka akan bilang, memproklamirkan diri saya cinta Nabi dan saya mengikuti apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi. Karena memang dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku maka dia akan membersamaiku di surganya Allah. Atau dalam hadis lain, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti akan dikumpulkan bersama dengan yang dicintainya. Lah, yang merayakan Maulid insya Allah ya cinta kepada Nabi. Yang tidak merayakan Maulid ya insya Allah cinta kepada Nabi. Insya Allah yang maulidan dan yang gak maulidan, kalau memang nanti sampai meninggal tetap membawa la ilaha illallah, akan kumpul bareng, ngopi bareng di surga insya Allah. Yes, kalau di dunia gak akur biarin. Karena memang ada keterangan dalam hadis, dalam kitab Mukhtarul Ahadis, nomor hadis sekitar 668 kalau nggak salah. Itu Rasulullah pernah memohon dengan 3 permohonan. Yang 2 permohonan ini diijabah oleh Allah, yang 1 tidak. Permohonan yang pertama Rasulullah memohon, ya Allah, jangan kau hancurkan umatku seperti umatnya Nabi Nuh, yaitu tenggelam, diluluh lantahkan oleh Allah dengan banjir. Diijabah oleh Allah. Yang kedua, ya Allah, jangan hancurkan umatku ini karena paceklik.
kekeringan sehingga menimbulkan madarat dan kematian, diijabah oleh Allah. Sekering-kering apapun masih ada yang bisa untuk menjadi bahan makanan. Lah yang ketiga ini yang tidak diijabah oleh Allah. Ya Allah, hindarkan umatku dari pertikaian dan peperangan, dan tidak dijabah oleh Allah. Maka yang terjadi sampai kiamat kurang seminggu, saya bilang, pertikaian peperangan antar umat Islam akan terus terjadi. Mulai dari Rasulullah wafat, pertikaian sudah mulai ada. Ketika Rasulullah wafat, pertikaian antar sahabat senior, siapa ini yang melanjutkan estafet kepemimpinan? Bukan estafet kenabian, bukan. Estafet kepemimpinan umat Islam. Akhirnya ada titik temu, Abu Bakar yang terpilih. Kemudian ketika Abu Bakar wafat, terjadi pertikaian lagi. Akhirnya sahabat Umar yang terpilih. Dan mulai ada pertikaian yang cukup signifikan, yaitu pada saat akhir-akhir pemerintahan Umar bin Khattab, beliau dibunuh. Kemudian naiklah Utsman. Dalam banyak riwayat, Utsman pun sama, meninggalnya dibunuh. Tetapi pembunuhnya tidak ketahuan siapa yang membunuh. Kemudian mulai muncul faksi atau kelompok-kelompok besar dalam umat Islam. Ada kelompok yang menuntut kepada pemerintah berikutnya, yakni Ali bin Abi Thalib, untuk mengungkap kasus pembunuhan Utsman. Tapi ada yang lain yang sangat mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya pertikaian terus sampai sekarang. Dan itu memang doa Rasulullah yang tidak diijabah oleh Allah. Maka pertengkaran, pertikaian antar umat Islam dimanapun, kapanpun akan terus terjadi. Jangankan di luaran Pak, di dalam masjid aja pertikaian, pertengkaran banyak. Alhamdulillah Pak, Baitul Taqwa saya lihat adem-adem aja. Di masjid lain Pak, asal pokoknya lengser jadi pengurus, kalau bisa mau bikin masjid baru Pak. Saya nggak terima, pokoknya dilengserkan jadi ketua masjid. Misalnya kayak Pak Jinding, begitu prek dari ketua masjid, bangun sendiri di RT 2. Dan kasusnya Pak banyak, sampai ada masjid jejeran satu tembok. Ini masjid, tembok, masjid lagi. Ya gara-gara begitu. Maka pertikaian akan selalu ada. Tetapi yo wes, untuk mengurangi pertikaian itu kita mencoba untuk mencari titik temu antara tadi, karena bahasan kita maulid dan tidak maulid, antara yang merayakan maulid dan yang tidak merayakan maulid, yaitu insya Allah sama-sama cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada keterangan dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Imam Nawawi Banten. Beliau bilang begini, orang kalau cinta itu akan berusaha meniru siapa yang ia cinta. Anak-anak muda, anak-anak kita pikir cinta pemain bola, kadang gaya rambut pemain bola akan ditiru. Rambutnya jabrik, ya ikut jabrik, pakai anting sebelah, ikut anting sebelah. Lah kalau orang Eropa kulitnya putih, pakai tato agak pantesan. Lah kita orang sini kulit ireng pakai tato, kan samar. Lah begitu kalau kita cinta pada Rasul, ya akan berusaha untuk niru apa yang dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, apa yang pernah dibaca oleh Rasulullah, apa yang pernah menjadi amalia Rasulullah, berusaha untuk niru. Lah lalu cara kita niru bagaimana? Ini yang jadi permasalahan. Kalau saudara kita di luar sana selalu bilang kembali ke Quran, kembali ke hadis, bagus Pak. Tapi caranya kembali ke Quran, caranya kembali ke hadis bagaimana? Wong kita bukan umat yang dilahirkan semasa atau sezaman dengan Rasulullah. Kalau dulu yang sezaman dengan Rasulullah melihat langsung Rasulullah kalau makan bagaimana, Rasulullah kalau mau masuk masjid, keluar masjid bagaimana. Lah kita kan tidak. Hampir 15 abad jarak kita antara kita
umat akhir zaman kita ini dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mau tidak mau ya harus ada wasilah atau perantara. Artinya misalnya dalam hal sholat umpama Rasulullah pernah sampaikan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Lah hadis ini akan bisa dilaksanakan langsung oleh para sahabat, karena sahabatlah yang melihat Rasulullah sholat. Bagaimana Rasulullah ketika takbiratul ihram, ketika sedekap, ketika rukuk, ketika sujud dan seterusnya. Kita nggak lihat, yang lihat sahabat. Kemudian sahabat sholat dilihat oleh tabiin, tabiin sholat dilihat oleh tabiin, kemudian dilihat lagi oleh penerusnya para ulama sampai ke guru kita, baru nyampai kita. Jaraknya lebih dari 1400 tahun, bahkan hampir 1500 tahun. Kalau mungkin dulu Rasulullah sholat misalnya takbirnya itu sampai ke sini, umpama jempol ini harus nyentuh kuping, ya pasti ada yang meriwayatkan dan selainnya. Dan yang kita temukan karena jarak kita dengan Rasulullah udah jauh, maka walaupun hadisnya sama akan dimaknai berbeda. Contoh, bunyi hadis tentang angkat tangan ketika sholat, Pak, itu sama Pak bunyinya. Warfa' yadaihi hadwa mangkibaihi. Ketika takbiratul ihram, angkatlah kedua tanganmu sejajar dengan pundak. Nah, yang jadi titik perbedaan adalah sejajar dengan pundak. Kalau saya ditanya, karena guru-guru saya mengajarkan sejajar itu sejajar ke atas, makanya kalau saya takbir ya Allahu Akbar, sejajarnya ke atas. Tapi mungkin yang lain memaknai sejajar itu ke depan. Maka kadang kita jumpai orang takbir ya Allahu Akbar, tangannya sampai di sini, sejajarnya ke depan. Ada yang Allahu Akbar tapi sejajarnya ke samping. Allahu Akbar, sama-sama sejajar. Hanya yang maknai ada yang ke atas dengan begini. Ini biasanya rata-rata santri Nahdliyin di sini, yang Syafi'iyah. Tapi yang lain hadwa mangkibah itu sejajar ke depan, maka Allahu Akbar begini. Ada yang sejajar ke samping, Allahu Akbar. Bener semua, bener. Hadisnya sama, hanya memaknainya beda. Lo kok bisa begitu? Ya bisa Pak. Umpama Pak, kita nih kenal Pak Haji Minto, beliau naik motor arahnya ke sono. Itu orang akan memaknai beda-beda. Oh siang-siang mungkin mau nyari untuk makan siang. Saya mungkin bisa memaknai begitu. Lah mungkin Pak Sulaiman, oh mau main tadi ke rumah temen arahnya ke sono. Arahnya sama, naik motornya sama, tapi antar kita yang melihat akan memaknai beda. Hadis Rasulullah, hadisnya sama, dimaknai oleh orang beda. Sejajar dengan pundak, bisa ke atas, bisa ke depan, bisa ke samping. Maka kalau ada orang sholat takbirnya begini ya monggo, ada yang ke depan begini monggo, ada yang ke samping dia boleh. Bahkan tidak ngangkat tangan saja boleh, cuman gak umum. Kita sholat Pak Allahu Akbar tapi tangannya masih begini aja, dikirain belum takbir. Yang mensyaratkan takbir ngangkat tangan pun itu hukum sunnah mazhab Syafi'i, yang mayoritas diikuti oleh kita orang Indonesia. Allahu Akbar, kemudian menaruh tangan di sini. Menaruh tangan juga hadisnya sama tapi memaknainya beda Pak. Dimaknainya dalam hadis yang dipakai mazhab Syafi'i tahta sadrihi, di bawah dada. Dan di bawah dada itu gini ya, di bawah dada ya Pak. Dada kan sini kan? Sini. Ada yang di bawah masih ke bawah lagi. Ada yang di bawah ya masih ke bawah lagi sambil megangi sarung. Ada yang ke bawah tapi kemudian agak geser ke dikit sini. Ada ya. Ini kalau dulu bercandaannya Pak Haji siapa dulu sambil megangin golok katanya nih. Sambil megangin golok karena dulu orang sholat sambil jaga jagung. Kalau ada yang nyolong jagung, wes dulu katanya. Lah wong seandainya enggak sedekap boleh Pak, enggak salah. Cuma ya tadi enggak umum. Allahu Akbar langsung tangannya begini ke bawah boleh.
Kalau begini, Allahu Akbar begini, nggak sopan ya. Tapi seandainya ada, boleh Pak. Tapi karena ini udah kadung dipakai untuk kalau orang tantangan berantem, maka seandainya ada orang sholat, Allahu Akbar, lagian juga ganggu teman kanan kiri. Begini ya, kadang kalau kita udah banyak membaca, misalnya dalam fikih madzhabul arba'ah, perbandingan 4 mazhab, kita akan memahami seandainya ada orang sholat yang gerakannya beda dengan kita tidak akan mempermasalahkan itu. Lah kadang kita sering mempermasalahkan karena kita nggak tahu, kita nganggapnya yang paling benar adalah yang kita pakai, padahal belum tentu. Kalau dalam ayat Quran disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Orang Islam, orang iman, jangan kita ngenyek Indonesianya, merendahkan orang lain yang beda dengan kita, karena bisa jadi orang yang kita rendahkan itu ternyata dia yang benar, bisa jadi Pak. Cuman memang kalau kita berada di satu masyarakat terus tiba-tiba mencolok kita berbeda, akan jadi bahan omongan. Walaupun ya tadi belum tentu salah, tapi akan jadi bahan omongan. Umpama rata-rata orang sholatnya takbirnya sedakep, habis takbir sedakep, lah kok dia nggak sedakep, akan jadi omongan. Tuh anaknya si itu sholatnya kok beda sih. Kalau takbir nggak ngangkat tangan, tangannya nggak sedakep, padahal itu ya benar. Maka sering kadang saya katakan, sesuatu yang berbeda dilakukan di tempat yang orang melaksanakan sama akan menimbulkan permasalahan. Atau bahasa lain, sesuatu yang aslinya tidak masalah, tapi kalau dilakukan di tempat sesuatu, di suatu tempat akan timbul masalah. Contoh Pak, orang sholat jenazah itu tidak ada syarat bahwa jenazah harus di depan. Tapi karena mayoritas yang kita ikuti kalau sholat jenazah, ya jenazahnya di depan. Saya masih ingat bercandanya Pak Haji. Orang nggak pernah ke masjid, orang kalau ke masjid kan di belakang imam, ini malah di depan imam, rebahan lagi. Masih ingat aja ya? Padahal udah lama banget itu. Orang kan kalau ke masjid harusnya kan di belakang imam. Lah ini malah di depan imam, rebahan. Makanya kan orang begini harus digotong, dibawa ke kuburan. Tidak ada syarat bahwa sholat jenazah itu jenazahnya harus di depan kita. Mungkin bapak ibu yang haji, yang umroh, ketika sholat jenazah, jenazahnya kan nggak pernah dijejer Pak, karena yang meninggal banyak. Seandainya Pak, seandainya kok itu dilakukan di tempat di sini yang sudah terbiasa kalau sholat jenazah di depan, kok seandainya umpama ada warga sini yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah ikut jamaah, ketika meninggal karena karpet udah digelar ya udahan ya. Kan itu pertanda, pokoknya karpet digelar udahan. Tapi dikit lagi. Seandainya umpama Pak di sini ada yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah jamaah, meninggal. Lah kemudian Pak Haji minta ngumumin, jamaah ini karena tidak ada syarat kewajiban bahwa jenazah harus di depan, nggak apa-apa jenazah tetap ada di teras. Ayo kita sholat jenazah. Yakin keluarganya protes Pak. Ini kenapa bapak saya giliran meninggal kok nyolatinya nggak taruh di depan? Padahal itu bukan syarat. Seandainya kita sholat jenazah, jenazahnya tetap di situ boleh. Jenazahnya masih di mobil boleh. Tetapi tadi sesuatu yang aslinya bukan masalah, kalau dilakukan di satu tempat yang tidak biasa, kadang akan timbul masalah. Maka ya wis, kita ngikuti biasa yang ada di masyarakat itu, asal itu tidak bertabrakan langsung dengan aturan syariat. Maka saya pribadi Pak, biasanya kalau diundang untuk ngisi taraweh, akan selalu saya tanya pengurusnya, Pak, kebiasaan di sini bagaimana? Karena pelaksanaan taraweh antar kita beda-beda. Ada yang pakai formasi Barcelona Pak, 4-4-3. 4-3 kan formasinya, Barcelona kan 4-4-3 ya. Taraweh ada Pak yang 4-4-3, ada yang formasi Inter Milan 4-4-2-1.
Terawihnya 4, witirnya 2, 1. Ada yang formasi AC Milan, Pak, 2, 2, 2, 2, 3. Ada yang 2, 2, 2, 2, 1. Maka kalau kita kok tiba-tiba datang nggak nanya, langsung takbir Allahu Akbar, kita pakai 2, 2, 2, 2, 1, sementara di situ biasanya 4, 4, 3, ya kan kacau. Yes, maka kita menyesuaikan. Kalau memang budaya di tempat itu seperti itu, kita ikuti. Kalau memang kita mau berbeda, ya silahkan, tapi jangan ditampakkan di tengah-tengah masyarakat, apalagi itu masyarakat awam. Akan timbul suudon, akan timbul fitnah. Maka ya wis, cerdas-cerdasnya kita menempatkan diri kita berada di mana, wis kita ikuti budayanya. Dulu pernah ada khotib Jumat, Pak, diprotes habis-habisan sama jamaahnya karena tidak umum. Kalau orang Jawa kan ada istilah baju sorjan ini, Pak, yang kayak dipakai Sunan Kalijogo. Dia mau khotbah Jumat, pakainya itu, Pak, pakai baju sorjan itu. Ya padahal kan ya sama-sama baju nutup aurat, cuman karena nggak umum. Umumnya di sini ya kalau nggak pakai baju koko ya pakai gamis, pakai apa. Diprotes, Pak. Karena ya tadi tidak cerdas membaca situasi atau keadaan masyarakat yang ada di situ. Nah, kita ya pinter-pinternya juga, seandainya ada yang berbeda, belum tentu itu salah, belum tentu kita yang paling benar, belum tentu. Bisa jadi ya sama-sama benar, hanya beda memaknai satu hadis atau satu ayat, sehingga perbedaan itu enggak terelakkan. Ya pokoknya sampai akhir zaman akan tetap ada. Wallahu a'lam bishawab.